Sahabat-sahabatku yang terkasih, Salam. Jumpa lagi dengan saya, Agustinus Agus Subianto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Semoga sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan keluarga. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabatku untuk mengenal panggung sejarah peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan. Terima kasih untuk mereka yang sudah berkenan like, subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda semua. Sahabat-sahabatku, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus mengenal bumi atau panggung sejarah Perjanjian Lama? Alasannya adalah karena pertama, bumi itu berkait dengan budaya. Misalnya, ada tidaknya air di suatu tempat menentukan apakah orang-orang yang tinggal di tempat itu akan menjadi masyarakat agraris atau sekelompok pengembara. Selanjutnya, cara hidup sebagai petani atau pengembara itu akan menentukan tata susunan masyarakat yang ada di tempat itu. Alasan yang kedua, bumi juga berkait dengan ciri-ciri geografis. Letak suatu wilayah akan menentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat itu. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi aktif akan lebih sering mengungsi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di tempat yang jauh dari gunung berapi aktif. Mereka yang tinggal di padang gurun akan lebih sering bertikai karena berebut sumber mata air. Karena sumber mata air itu menentukan kelangsungan hidup mereka. Nah, panggung sejarah Perjanjian Lama disebut wilayah bulan sabit subur yang terbentang antara Teluk Persia dan delta Sungai Nil. Wilayah ini dipisahkan oleh wilayah sekelilingnya oleh batas-batas alam. Wilayah ini menjadi wilayah yang sangat tertutup dari dunia luar. Di sebelah timur wilayah bulan sabit subur menjulang pegunungan Zagros yang tingginya hampir 5.000 meter, memanjang dari utara sampai ke arah barat. Dan sampai di Asia Kecil, pegunungan ini menjadi pegunungan Taurus yang tingginya 3.000 meter. Pegunungan ini dipotong oleh celah Sisilia yang merupakan pintu masuk ke wilayah bulan sabit subur yang pernah dilewati oleh Koresi, Alexander, Pompeius, dan juga Santo Paulus. Di pantai baratnya, wilayah bulan sabit subur berhadapan dengan Laut Tengah. Kota yang terkenal di tempat ini adalah Tirus dan Sidon. Pelabuhannya yang terkenal adalah Yope dan Akko. Pada umumnya, penduduk pada masa itu menganggap bahwa laut sebagai halangan yang tidak dapat dilewati. Sahabat-sahabatku, di wilayah barat daya terletak Jazirah Sinai dan juga Mesir. Mesir dianggap sebagai batas akhir karena Mesir sangat kuat dan ditakuti oleh para penyerbu dari luar. Secara geografis, Mesir juga sulit dimasuki karena hanya ada satu celah yang mungkin dilewati, yang terletak di barat Laut Sinai.
Di ujung Mesir juga terdapat gurun yang tidak ada jalan keluarnya. Di bagian selatan wilayah bulan sabit subur terdapat gurun Arabia yang sangat luas. Di tempat ini jarang ada penduduknya dan hampir tidak ada kelompok besar yang tinggal di sana. Di tempat ini air sungguh berharga. Mereka yang menguasai sumber air berarti menguasai kehidupan. Sahabat-sahabatku, kita bisa menyimpulkan bahwa wilayah bulan sabit subur yang menjadi panggung sejarah peristiwa-peristiwa perjanjian lama adalah wilayah yang sangat tertutup. Hanya dalam wilayah itu penduduknya berpindah dan akhirnya menetap lagi. Sampai dengan tahun 550 sebelum Masehi, mereka tidak terganggu oleh kekuatan dari luar. Baru pada tahun 550 sebelum Masehi itulah ada kekuatan dari luar, yaitu Koresi dari Persia. Dia adalah raja Persia yang berusaha meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah bulan sabit subur. Sahabat-sahabatku, itulah panggung sejarah peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Semoga dapat membantu sahabat-sahabatku dalam membaca dan memahami serta memaknai peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab suci perjanjian lama. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kitab suci berikutnya. Salam.